Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Menko Marves, dua aktivis Haris Azhar dan Fathia Mauludianti tak tinggal diam. Apalagi keduanya yakin data-data yang mereka kantongi menyangkut dugaan keterlibatan orang penting di balik rencana eksploitasi di Blok Wabu Intan Jaya sahih. Lantas pantaskah mereka dipidana? Simak selengkapnya dalam ulasan khas ragam perkara. Perlawanan Haris Fathia sampai mana? Duo aktivis Haris Azhar dan Fathia Mauludianti tengah tersandung hukum. Keduanya bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Haris pun meminta pihak kepolisian untuk sesegera mungkin memberikan kepastian hukum terhadap dirinya. Haris berdalih sejumlah aktivis tak kunjung mendapatkan kepastian bersalah atau tidak secara hukum setelah mereka ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kesempatan proses penyidikan sebelum penetapan tersangka, kami sudah meminta kepada kepolisian untuk melakukan evaluasi penyidikan, termasuk juga meminta mereka untuk melakukan pemeriksaan dengan ahli-ahli yang independen dengan menilai tidak hanya dari pihak mereka pelapor gitu, tapi juga dalam hal ini bukti-bukti klarifikasi dari pihak terlapor, sehingga kesimpulan dari keterangan ahli itu bisa lebih fair kayak gitu. Dan kita harap kesimpulannya adalah memang tidak ada perbuatan pidana, sehingga seharusnya kasusnya di-drop dari awal secara hukum sah untuk dihentikan. Terkait dengan kasus ini sebenarnya pihak penyidik sejak kasus dilaporkan, kasus ini kalau tidak salah sudah hampir 5 bulan sejak dilaporkan sudah melakukan upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka mediasi kepada kedua belah pihak, khususnya kepada saudara Haris Azhar dan dari Fathia. Kita sudah membuka ruang untuk melakukan mediasi pada saat proses penyelidikan terkait kasus ini. Namun beberapa kali mediasi ternyata tidak ditemukan titik temu sehingga kasus ini berlanjut tentunya ke tahap penyidikan. Ihwal kasus Haris dan Fathia bermula dari unggahan video dalam kanal YouTube Haris Azhar yang diunggah pada 20 Agustus 2021 itu. Dalam tayangan itu, Haris menyinggung terdapat bisnis para pejabat atau pensiunan aparat di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi di Blok Wabu Intan Jaya. Sindiran itu tak pelak membuat merah telinga pihak yang dimaksud. Tapi Haris berdalih pihaknya bukanlah asal bicara, melainkan ada hasil riset dan data yang dipegangnya. Dan kita tadi sudah jelaskan semua, nggak cuma dari hasil riset, tapi juga dari bahan dasar riset itu untuk ditulis, jadi kita gunakan juga. Terus gimana respon penyidik? Penyidik senyum aja. Tidak ada niatan sama sekali dari awal untuk mencemarkan nama baik. Jadi sebetulnya pasal yang didugakan juga terhadap saya dan Haris itu tidak nyambung gitu dengan apa yang sebenarnya menjadi tujuan utama kita. Jadi sebetulnya kalau misalkan dibilang kita mencemarkan nama baik, tidak ada sama sekali niatan ke sana, tapi kita hanya membawa kepentingan publik warga Indonesia khususnya Papua terkait situasi konflik yang terjadi di sana. Kita hormati proses hukum yang lanjut, diserahkan kepada pengadilan. Nanti pengadilan yang menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Di pengadilanlah nanti dilihat apakah dokumen yang dikatakan oleh dari pihak terlapor bisa dipertanggungjawabkan, nanti pengadilan yang memutuskan. Oleh karenanya sekali lagi upaya yang sudah berjalan ini kami hormatin, prosesnya juga sudah kita patuhin, dan proses lebih lanjut di pengadilan tentu juga dapat kita lihat siapa yang benar, siapa yang salah.
Tak ayal, penetapan Haris dan Fathia sebagai tersangka seakan mengusik kebebasan berpendapat di media sosial. Meski begitu, kebebasan berpendapat di media sosial bukan berarti tanpa rambu-rambu. Bahkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE mengingatkan penggunanya perihal konsekuensi hukum terkait muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Menyusul penetapan Haris dan Fathia sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik, pihaknya lalu melaporkan balik Luhut ke polisi. Disinilah pihak Haris seolah menemui jalan terjal. Sedangkan bila berkaca pada peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 yang diteken Presiden Joko Widodo itu mengisyaratkan barang siapa yang memberikan informasi perihal dugaan praktik kejahatan ekonomi layak diganjar apresiasi tinggi. Lalu mana yang benar? Kepolisian bersama Kejaksaan dan Menkominfo sudah mengeluarkan SKB tentang tata cara implementasi pedoman implementasi Undang-Undang ITE. Pasal 27 ayat 3, salah satu yang paling inti dari Undang-Undang ITE itu memuat soal apa yang dikualifikasikan dan dikecualikan dari apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik. Jika itu menyangkut di situ merupakan penilaian, merupakan penelitian, riset kayak gitu, merupakan sebuah kenyataan atau dalam rangka menyampaikan kritik. Nah, jadi itu masuk harusnya itu yang diterapkan pertama. Polisi menetapkan tersangka itu kan berdasarkan pasal 184 KUHP, minimal 2 alat bukti. Kemudian kita bekerja berdasarkan fakta hukum. Ya, di samping tentunya berangkat dari adanya laporan polisi terhadap mereka berdua. Penetapan tersangka sudah terjadi dan bagi yang tersangka tersebut jika merasa ada kesalahan prosedural, ada kesalahan aspek substansial, aspek kewenangan, maka bisa menguji berkaitan dengan prosedural bisa melalui mekanisme pra-peradilan. Jadi ini kita tentunya tetap menghormati proses hukum yang berlaku, tapi kemudian memberikan ruang bagi yang di proses hukum tadi itu untuk melakukan proses hukum juga melalui mekanisme pra-peradilan. Jadi ini adalah bagian dari pendewasaan hukum kita semuanya agar kita percayakan mekanisme hukum. Namun demikian harapannya juga proses hukum itu berjalan independen, transparan, dan akuntabel. Proses hukum yang dihadapi Haris Azhar dan Fathia tampaknya bakal panjang. Bukan tidak mungkin meja hijau akan menyuguhkan gambaran bagaimana hukum dan keadilan ditegakkan di Republik ini. Dari awal bukannya kami menolak untuk memberikan jalur-jalur penyelesaian yang kita sebut sebagai jalur-jalur penyelesaian bermartabat. Sejak mereka melakukan somasi pertama, kami sudah menjawabnya dengan sangat jelas. Kami ungkap bahkan ke publik jawabannya, yang pada intinya adalah bahwa ini adalah kepentingan publik, bukan masalah personal. Sehingga kalau ada informasi yang dianggap keliru oleh pihak Pak Luhut dan Pak Luhut keberatan, ya seharusnya ada proses klarifikasi, dan kami memberikan ruang klarifikasi yang seimbang tapi nggak disambut oleh pihak mereka. Kami sangat terbuka dan kami justru ingin ini dibuka aja di pengadilan daripada mereka atau siapapun lah membuat opini-opini sesat di publik gitu dengan melakukan konvers lah atau webinar atau apa gitu. Lebih baik buka saja di pengadilan biar semua publik tahu, dan kita sudah siap gitu. Dan memang ini kita negara hukum, ya kita menghormati saja proses hukum.